123. Edisi lengkap nomor 123. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kedua malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Sendiri di belantara, lama Ia berkuasa. Karena kita Ia digoda, tapi menang akhirnya. Bertahun Ia melayani, penuh derita pedih. Ia dihina, dicaci, juga dikhianati. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakanlah salib Yesus dan paku yang menembus, yang mati dan dikuburkan, dan bangkit kemudian. Kisah kasih mengharukan yang nyata diungkapkan. Ku dengar bisikan halus, kasih Yesus menebus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan telah memberkati kami dalam aktivitas kami dari pagi kepada malam hari. Sekarang ya Bapak, kami akan mulai perbaktian malam permintaan doa kami. Kiranya Tuhan, Kau memberkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Bapak, Roh Kudus-Mu tinggal dalam hati kami masing-masing. Suaranya ke mute, Esther.
Ya, dari tadi ke-mute pendeta. Enggak apa-apa. Kalau doa sudah tahu, Tuhan sudah tahu, kita sudah berdoa. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Lanjut aja. Baik, sebelum kita mendengarkan lagu spesial yang dibawakan oleh Bapak Alingkas, apabila ada dari saudara-saudari yang ingin bersaksi, kami persilahkan. Baik, selamat malam. Saya ingin bersaksi. Sebenarnya kisah ini sudah terjadi minggu yang waktu ya, selamat malam. Boleh kedengar, maaf tadi kasih ke-mute. Sebenarnya peristiwa ini sudah terjadi 2 minggu lalu ya. Ya, 1 minggu lalu lah. Pada waktu itu acara latihan untuk acara pernikahan dari saudara Eva dan Daniel, karena mereka kurang sehat, jadi akhirnya latihan dibatalkan. Namun yang saya mau saksikan begini, saudara. Jadi pagi-pagi itu, Ibu Pendeta sudah istilah orangnya rempong, sibuk untuk menyiapkan segala sesuatu, dan kebetulan ada keponakan di rumah yang mau disiapkan makanannya. Jadi kami berangkat, Ibu Pendeta ternyata menyalakan kompor, lalu memanaskan nasi. Kami berangkat, sudah ke Cengkareng, terus akhirnya segala macam sudah dilewati. Jadi jam 8 kurang lebih kami berangkat, karena janjian latihan sekitar jam 10. Lalu sampai di sana, latihan dibatalkan karena setelah di swab, ternyata Eva positif COVID. Dan kita doakan nanti supaya dia boleh sehat. Nah, sementara kami pulang, saya bilang, udah santai-santai aja, enggak usah cepet-cepet. Tiba-tiba dari belakang Ibu Pendeta bilang, ayo kita harus cepat pulang. Dia ingat tuh, ternyata kompor belum dimatikan. Jadi akhirnya saya suruh Aaron untuk bawa mobil, dan saya menghubungi orang-orang di tetangga supaya mereka menolong melihat rumah. Telepon sana, telepon sini, Pak RT di telepon enggak diangkat. Lalu yang lain tidak. Jadi akhirnya kami punya grup RT, lalu saya akhirnya telepon sembarang orang. Nah, dijawablah oleh seorang ibu, Bu, tolong dong begini-begini di rumah kami kompor belum dimatikan. Nah, ibu ini, jadi ibu-ibu gegerlah, geger satu RT. Mereka bilang, nggak apa-apa di kompor saya dan lain-lain. Bukan, itu di rumah kami yang kompornya masih dinyalakan. Dan akhirnya saya juga telepon keluarga yang belajar Alkitab. Saya bilang, tolong pergi dulu ke rumah. Kebetulan yang belajar Alkitab tidak jauh dari rumah. Saya bilang, tolong datang dulu ke rumah, lihat rumah kami. Karena Ibu Pendeta tidak mematikan kompor. Sementara Aaron mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 140, 160. Saya bilang, sudah hati-hati. Jadi begitu sampai sudah masuk tol Jagorawi, datanglah berita dari tetangga, udah Pak, sudah aman. Kompornya sudah dimatikan, pintunya sudah didobrak pakai linggis. Puji Tuhan. Jadi akhirnya saya sampai di rumah, begitu buka pintu memang masih tercium bau angus di rumah. Dan puji Tuhan, saya mengatakan bahwa memang ada hal-hal yang bisa saja kita lalai dalam kehidupan kita, tetapi penyertaan Tuhan itu pasti. Namun ingat, ya, ternyata kita membutuhkan orang-orang yang dekat kita, teristimewa tetangga-tetangga kita di dalam situasi seperti ini. Dan setelah ini semua berlalu, belajar kami untuk lebih berhati-hati untuk meninggalkan rumah, karena kami seringkali meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Dan puji Tuhan selama ini aman. Tuhan kiranya memberkati kita dan nama Tuhan ditinggikan. Amin. Baik, terima kasih pendeta untuk kesaksiannya. Apakah ada lagi yang lain?
Baik, apabila tidak ada, kita mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Bapak RD Malingkas. Baik, selamat malam. Apa suara saya bisa terdengar? Silakan Pak Malingkas, sudah bagus. Ya, malam ini saya akan membawakan sebuah lagu pujian berjudul Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Cuma ya, mudah-mudahan akan lancar ya Pak, sinyalnya nih. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
biarlah hidup menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih. Amin, terima kasih. Amin, terima kasih Bapak Malingkas atas lagu spesial yang sudah dibawakan. Baik. Sebelum kita mendengarkan renungan dari Pastor Jeneo, saya akan memberikan perkenalan sedikit tentang Pastor Jeneo. Dia lahir di Sabah, Malaysia, tanggal 11 Januari 1996, dan Pastor Jeneo tamat dari UNAI pada tahun 2020, mengambil jurusan filsafat. Dan saat ini dia belum ditugaskan melayani di daerah Sabah, Malaysia karena corona. Tapi saat ini Pastor Jeneo melayani di jemaatnya, wilayah 9, Tombongan Menggatal, Sabah, Malaysia, sampai sekarang. Nah, kepada Pastor Jeneo, Sonong Toh Tuang, terima kasih sudah mau bergabung dengan jemaat kami. Untuk sekarang, saya bagi masa dan ruang untuk Pastor Jeneo. Oke, selamat malam. Sebelum itu saya screen dulu ya. Oke, sudah bagus. Kelihatan dari slide yang untuk menyampaikan pelajaran pada malam ini, saya mau menyampaikan terima kasih kepada sahabat CIST dahulu karena diberi kesempatan pelajaran pada malam ini. Dan sebenarnya kali pertama saya ada di Indonesia itu waktu berada di UNAI. Pertama kali saya gemetaran. Saya ingat sampai satu waktu yang kami disuruh khotbah. Saya lupa nama share itu juga saya lupa, tapi waktu itu saya berkhotbah di hadapan. Waktu itu saya takut dan gemetar dan suara dari mulut juga tidak keluar. Jadi semoga saja hari ini tidak begitu lagi, karena salah satu sebenarnya penghalang ataupun yang menjadi masalah pada waktu itu oleh karena bahasa. Ada beberapa saya malu untuk berbicara di dalam bahasa Indonesia. Jadi saya mohon didoakan pada malam ini supaya bahasa tidak akan menghalang kita untuk melakukan kebaktian. Dan pelajaran yang saya akan sampaikan pada malam ini sebenarnya diambil dari buku Alpha Omega Jilid yang ke-5, pasal yang ke-7. Judul daripada pelajaran yang kita akan dengar pada malam ini adalah pada masa kanak-kanak. Sebenarnya cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam pelajaran tersebut ataupun di dalam kisah tersebut, ini mengenai kehidupan Yesus Kristus. Dan pada waktu kanak-kanak dan pada waktu muda Yesus, dia tinggal di sebuah kampung pergunungan yang kecil. Dan nama kampung yang dia tinggal itu adalah Nazaret, yang tidak terkenal. Satu tempat yang tidak terkenal. Dan kalau kita teruskan, semakin seiring berjalannya waktu, keindahan daripada tabiat Yesus ini makin berkembang ataupun makin kelihatan. Saya hanya sampaikan pelajaran-pelajaran yang kita boleh ambil pada pasal yang ke-7 ini. Di sini pelajarannya adalah Yesus ini dikatakan bahwa dia siap sedia untuk melayani orang lain. Dan bukan sahaja dia siap sedia untuk melayani orang lain, malahan ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh barang sesuatu pun. Dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan
kejujuran. Dalam prinsip yang kukuh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebenarnya ini salah satu pelajaran yang sangat penting kita perhatikan di dalam diri kita masing-masing pada saat ini. Mungkin terlebih kepada anak-anak muda yang sedang mendengar pada saat ini, dan saya sendiri karena saya merasa saya masih muda. Kenapa kita harus mencontoh apa yang Yesus lakukan pada waktu dia kanak-kanak? Karena ini akan menjadi satu fondasi di dalam kehidupan kita untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Di sini Yesus adalah seorang yang sangat suka membantu. Dan bukan saja Yesus ini sangat suka membantu, tetapi dia menunjukkan kesabaran. Dia seorang yang sabar. Saya sering melihat kalau di kampung saya sendiri, ketika ada anak-anak yang lagi bermain ataupun melakukan aktivitas mereka, saya kadang-kadang dapat melihat bahwa anak-anak yang saya lihat pada zaman ini kurang kesabaran, ataupun kadang-kadang mereka berantem ataupun mereka memperebutkan satu barang. Tetapi kalau kita lihat Yesus yang kita akan belajar pada hari ini adalah dia menunjukkan kesabaran. Dan bukan itu saja, dia juga menunjukkan bahwa dia teguh di dalam kebenaran. Dan bukan saja dia teguh di dalam kebenaran, tapi dia tidak semena-mena untuk mengorbankan kejujuran yang ada di dalam kehidupan dia. Dan seperti yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah batu karang. Dan hari ini kita diingatkan kembali bahwa prinsip yang ada di dalam diri Yesus Kristus itu adalah prinsip yang kukuh seperti batu karang. Dan Yesus juga seorang yang sangat sopan dan saya tidak tahu kalau sekarang bagaimana kalau di apa yang sedang terjadi pada saat ini, tetapi kadang-kadang saya melihat banyak anak muda yang tidak sopan terhadap orang tua mereka. Dan salah satu orang yang sangat besar pengaruh di dalam kehidupan Yesus Kristus ini adalah ibu Yesus sendiri, yaitu Maria. Kalau kita lihat di dalam pelajaran tersebut dikatakan bahwa ibu Yesus dengan perantaraan Roh Suci ia menerima akal budi untuk dapat bekerja sama dengan makhluk-makhluk samawi dalam usaha memperkembangkan anak ini yang dapat mengatakan hanya Allah sebagai bapaknya. Jadi hari ini kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya Maria ini mengajar Yesus sewaktu dia membesar dengan perantaraan Roh Kudus ataupun bantuan Roh Kudus. Ini menjadi satu teguran ataupun satu nasihat, mungkin peringatan kepada kita semua, kepada ibu bapak, kepada yang akan menjadi ibu bapak. Hari ini kalau kita mungkin nanti kita mempunyai keluarga, satu yang paling penting sama seperti ibu Yesus sendiri dengan perantaraan Roh Suci ataupun Roh Kudus. Dan kita harus ada bantuan Roh Kudus, kita meminta Roh Kudus supaya kita dapat mendidik anak kita dengan benar. Dan pada zaman purbakala, orang-orang yang setia yang di kalangan orang Israel memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan orang muda. Semenjak masa baik, kanak-kanak diberi pelajaran tentang kebaikannya dan kebesarannya. Nyanyian, doa, dan pelajaran dari Alkitab harus disesuaikan dengan pikiran yang sedang berkembang, dan ibu bapak juga harus menekankan kepada anak-anak bahwa hukum Allah adalah kenyataan tabiatnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya daripada sejak zaman Yesus, orang-orang Israel memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan orang muda, di mana pendidikan orang muda terhadap pelajaran Alkitab ini sangat penting. Dan dari baik mereka sudah dibiasakan untuk belajar firman Tuhan. Dan kalau kita lihat sebenarnya daripada kehidupan Yusuf, daripada kehidupan Musa, kenapa mereka boleh bertahan ketika berada di tempat lain? Oleh karena mereka sudah belajar, sudah menerapkan pelajaran itu di dalam kehidupan mereka. Dan Yusuf sendiri, kalau kita lihat daripada kehidupan Yusuf, ketika dia berada di tanah Mesir, ketika dia dijual oleh abang-abangnya di tanah Mesir, dia dapat mempertahankan. Dia mempunyai disiplin yang sangat tinggi. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak jatuh. Oleh karena apa? Oleh karena dia mempertahankan kebenaran yang ada di dalam kehidupan dia, yang dia sudah belajar dari sejak kecil. Dan pada zaman Kristus, kota atau negeri yang tidak menyediakan pendidikan agama bagi anak-anak muda dianggap sebagai kota yang kena kutuk Allah. Satu pelajaran yang baru kita
lihat pada hari ini, di mana pada zaman Yesus Kristus kota ataupun tempat yang tidak ada menyediakan pendidikan agama dikatakan bahwa kena kutuk Allah. Namun seiring berjalannya waktu, pengajaran itu sudah menjadi sekadar kebiasaan. Tradisi sudah mengambil sebagian besar tempat Alkitab, di mana kalau kita lihat di dalam pelajaran tersebut, guru-guru agama bukan lagi mengutamakan hubungan di antara Tuhan, tetapi mereka lebih mengutamakan keuntungan diri mereka sendiri. Dan pendidikan yang benar niscaya menuntun kaum muda untuk mencari Dia, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Dan Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembahyang. Dan orang yang pertama yang menjadi guru bagi Yesus adalah ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Dan sabda ini yang salah satu perkara yang paling menarik bagi saya sendiri yang saya dapat lihat di sini adalah sabda yang difirmankannya sendiri dulu kepada Musa untuk bangsa Israel, kini diajarkan kepadanya di pangkuan ibunya. Jadi ketika Yesus lahir di dunia, ketika dia lahir di dunia sebagai seorang manusia untuk menebus dosa kita, dia pernah mengajarkan hukum ini kepada Musa untuk diajarkan kepada orang Israel. Dan ketika dia lahir, dia diajarkan hukum ini kembali oleh ibunya sendiri. Dan ini mungkin menjadi salah satu pelajaran penting juga bagi kita, bahwa anak-anak ini kita boleh, pertama pelajaran yang kita boleh dapat adalah daripada ibu bapak kita ataupun ibu sendiri. Karena Yesus dia diajar oleh ibunya, dan ibunya lah yang menjadi guru pertama di dalam kehidupan dia, dan ia mendapat pengetahuan sebagaimana yang dapat kita perbuat, maka pengetahuannya yang dalam tentang soal-soal Alkitab itu menunjukkan betapa rajinnya ia mempelajari sabda Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus, walaupun dia yang pernah menyampaikan pelajaran itu kepada orang Israel pada satu ketika dahulu, sekarang ketika dia lahir di dunia, dia lagi yang belajar, dan dia lagi yang rajin belajar untuk menambah pengetahuan dia tentang Allah Bapa di surga. Jadi ini mungkin satu pelajaran penting juga bagi kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita pertanyakan di dalam kehidupan kita, ataupun pertanyaan antara pribadi dalam kehidupan kita pada saat ini, di mana berapa waktu yang kita sisihkan setiap hari untuk mempelajari firman Tuhan. Dan ia hidup untuk mendatangkan berkat kepada orang lain. Kalau sekarang kita dapat lihat bahwa kalau di Malaysia sendiri, saya mau sampaikan bahwa kami di sini masih lockdown, masih tidak boleh keluar dengan sesuka hati karena kasus corona di sini masih di atas 5.000. Masih di atas 5.000. Jadi kami tidak boleh keluar sesuka hati. Itulah kenapa sampai saat ini saya belum ditempatkan karena corona. Yang saya mau sampaikan di sini, Yesus dulu ia hidup untuk mendatangkan berkat kepada orang lain, dan pada saat ini banyak orang yang kesusahan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tidak ada lagi sumber pendapatan mereka, dan disinilah kita menunjukkan di mana kita boleh menjadi berkat kepada orang lain. Pada satu ketika dahulu, ketika Yesus hidup di dunia ini, dia menjadi berkat kepada orang lain. Tapi pada saat ini kita dapat melihat banyak orang-orang yang sanggup bunuh diri, sanggup macam-macam yang mereka lakukan, berbagai-bagai yang mereka lakukan dikarenakan masalah yang mereka hadapi. Dan kita harus juga mencontohi kehidupan Yesus Kristus, di mana kita harus menjadi berkat kepada orang di sekitar kita. Mungkin paling tidak kita membantu orang di sekitar kita, dan setiap anak dapat memperoleh pengetahuan bagaimana halnya dengan Yesus. Sedang kita berusaha mengenal Bapa kita di surga dengan melalui firman-Nya, malaikat-malaikat yang suci akan datang hampir, pikiran kita akan dikuatkan, tabiat kita akan dipertinggi dan diperhalus, percakapan dengan Allah melalui doa mengembangkan tenaga pikiran dan batin, dan tenaga rohani makin kuat sementara kita memupuk pikiran dengan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi sebenarnya ada dua hal yang ditekankan di sini. Yang pertama adalah belajar firman Tuhan, dan yang kedua adalah berdoa. Dua hal ini yang sangat membantu, karena di sini dikatakan bahwa melalui percakapan ataupun melalui hubungan yang baik kita dengan Tuhan melalui doa dapat mengembangkan tenaga pikiran dan batin, dan tenaga rohani makin kuat sementara kita memupuk pikiran dengan hal-hal yang bersifat
rohani. Kita lanjutkan pelajaran kita. Dan kehidupan Yesus ini, dia hidup di tempat, Yesus ditempatkan di mana wataknya akan diuji. Dan kalau kita lihat kembali, Yesus adalah pada sebelum dia lahir di dunia ini untuk menebus dosa setiap manusia. Apa yang kita dapat lihat kehidupan dia, dia adalah Tuhan, dan bukan sahaja dia Tuhan, tetapi dia adalah raja segala raja. Dan sebenarnya kalau kita berpikir secara logika, kita dapat melihat bahwa mungkin tidak ada raja yang sanggup untuk merendahkan derajat dia di dalam untuk menjadi rakyat biasa. Tidak ada raja yang sanggup menjadi rakyat biasa. Tapi Yesus, dia lahir sebagai manusia biasa dan dia ditempatkan di mana wataknya akan diuji. Kalau dia sebenarnya kalau dia sudah menjadi manusia pun dia boleh menggunakan sahaja kuasa yang ada di dalam kehidupan dia. Tetapi dia tidak semena-mena untuk menggunakannya, karena perlulah ia sentiasa waspada untuk mempertahankan kesuciannya. Dan dikatakan di dalam pelajaran kita pada hari ini bahwa ia tidak luput dari segala pergumulan yang wajib kita hadapi, supaya ia dapat menjadi contoh bagi kita dalam masa kanak-kanak, masa muda, dan masa dewasa. Ini satu pelajaran yang sangat penting juga kita perhatikan pada hari ini, di mana sebenarnya apa yang kita rasakan pada saat ini, kesusahan, masalah yang kita alami pada saat ini, sebenarnya pada satu ketika dahulu ketika Yesus hidup di dunia ini, dia juga sudah pernah merasakannya. Dan inilah kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Dan orang tua Yesus juga daripada orang miskin, dan mereka bergantung kepada pekerjaan berat sehari-hari. Dan kalau kita pikir seperti yang saya katakan tadi, secara logika mungkin kita dapat membayangkan di mana kalau Yesus lahir di dunia ini, boleh saja mungkin yang ketika itu memerintah adalah Raja Herodes, dan boleh saja dia lahir sebagai raja, anak raja pada ketika itu untuk menggantikan Herodes ataupun bagaimana. Tetapi dia memilih untuk lahir di satu keluarga yang tidak terkenal, tempat yang tidak terkenal, dan dia juga di dalam keluarga yang sangat miskin. Dan mereka harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Dan dikatakan di dalam pelajaran kita pada hari ini bahwa ia sudah biasa dengan kemiskinan, penyangkalan diri dan kekurangan. Pengalaman ini adalah satu pelindung baginya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali bahwa masalah-masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita ini sebenarnya bukan makin menjatuhkan kita, tetapi makin membangun kita. Karena hari ini kita mendapat bukti Yesus sendiri mengalami kesusahan itu dalam kehidupan dia, itu akan menjadi satu bekalan untuk dia menghadapi masalah-masalah yang akan datang dalam kehidupan dia. Dan di dalam hidupnya yang rajin itu tidak ada waktu yang terbuang untuk mengundang pencobaan. Tidak ada saat yang bertujuan membuka jalan bagi pergaulan yang mencemarkan. Yang pertama, bagaimana untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Kalau kita lihat di dalam pelajaran ini, Yesus membuat sesuatu yang dapat menimbulkan. Ada sahaja hal yang digunakan supaya pencobaan itu tidak dapat datang di dalam kehidupan dia. Mungkin kalau kita berada di rumah, mungkin kalau anak muda pada saat ini, kadang-kadang telepon yang kita bawa juga, ataupun handphone yang kita bawa pada saat ini juga, kadang-kadang boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kutuk juga bagi kita. Karena dari handphone inilah banyak dosa-dosa yang kita lakukan karena kita lihat dari handphone ini. Tetapi Yesus, dia menggunakan setiap waktu dia untuk supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Dan satu lagi kepada anak-anak muda, peringatan kepada anak-anak muda pada hari ini bahwa tidak ada saat yang tidak bertujuan membuka jalan bagi pergaulan yang mencemarkan. Jadi sebenarnya ini teguran yang sangat keras juga bagi anak-anak muda pada saat ini yang sedang mendengar, di mana saja kalian berada pada saat ini, di mana kita harus jaga pergaulan kita. Banyak anak-anak muda yang jatuh pada saat ini oleh karena pergaulan yang tidak sehat. Mereka bergaul dengan orang sesuka hati sehingga mereka terpengaruh untuk melakukan apa sahaja yang teman-teman ataupun sahabat mereka lakukan. Jadi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus menjaga pergaulan kita. Bagaimana kita bergaul dengan orang lain itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Dan Kristuslah dikatakan di dalam pelajaran juga bahwa satu-satunya orang yang tidak berdosa yang pernah tinggal di dunia ini. 30 tahun lamanya ia hidup di antara penduduk Nazaret,
yang jahat. Kenyataan ini merupakan satu teguran bagi orang-orang yang mengira bahwa mereka bergantung pada tempat, nasib, atau kemakmuran agar dapat hidup dengan tidak bercacat. Masalah yang dihadapi bukanlah alasan untuk melakukan kejahatan. Pencobaan, kemiskinan, kemelaratan justru merupakan disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kesucian dan keteguhan. Yesus adalah orang yang tidak pernah dikatakan dalam Alkitab yang tidak pernah berdosa, karena kalau dia berdosa dia tidak layak untuk menebus dosa kita semua. Tetapi dia tidak pernah melakukan dosa, dan itulah kenapa dia sanggup untuk menebus dosa kita semua sebagai manusia yang berdosa dan mempunyai banyak kesalahan. Dan hari ini pelajaran kita mengingatkan kembali kepada kita bahwa sebenarnya lingkungan di mana Yesus tinggal itu adalah tempat banyak orang jahat tinggal juga. Dan mungkin ini ketika anak-anak muda yang pada saat ini bekerja di tempat lain ataupun melanjutkan pelajaran di tempat lain, di dalam pergaulan yang ataupun di tempat lingkungan yang tidak sehat, jangan mudah terpengaruh. Oleh karena Yesus juga sendiri sebenarnya tinggal di lingkungan yang tidak banyak orang jahat. Orang-orang Nazaret juga banyak yang jahat, tetapi Yesus tidak berpengaruh karena dia mempertahankan apa yang dia belajar daripada Alkitab. Dan hari ini pelajaran kita juga mengingatkan kepada kita bahwa teguran bagi orang-orang yang mengira bahwa mereka bergantung pada tempat, nasib, atau kemakmuran agar dapat hidup dengan tidak bercacat. Di mana artinya adalah ketika kita mungkin sedang susah pada saat ini, ataupun ketika kita punya kehidupan, mempunyai harta, kita punya kehidupan yang berbeda daripada kehidupan dari orang lain, itu menjadi alasan yang Tuhan, yang saya dapat lakukan sekarang, saya tidak dapat bertahan daripada pencobaan ini karena saya hidup di lingkungan ini. Tetapi hari ini itu bukan alasan. Kesusahan, apapun, kekayaan, harta, apapun, jabatan yang kita ada di dalam kehidupan kita bukan alasan untuk melakukan kejahatan ataupun melakukan dosa. Pencobaan, kemiskinan, kemelaratan justru merupakan disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kesucian dan keteguhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, satu pengharapan ataupun satu kerinduan kita, bahwa pelajaran kita mengingatkan kembali kepada kita bahwa masalah-masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita ini sebenarnya merupakan disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kesucian. Kita harus melalui itu supaya iman kita dapat dibentuk. Dan dulu Yesus ataupun ialah pemerintah surga dan malaikat-malaikat dengan gembira melaksanakan segala perintahnya. Kini ia menjadi seorang hamba yang sukarela, seorang anak pengasih dan penurut. Ia belajar bertukang kayu dengan tangannya sendiri. Ia bekerja di bengkel dengan kuasa ilahnya untuk mengurangi bebannya atau menurunkan pekerjaannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali bahwa ketika Yesus lahir di dunia ini, ketika dia melakukan sesuatu tugas, dia tidak menggunakan kuasa dia semena-mena. Dia tidak menggunakan dengan sesuka hati dia untuk memuaskan keinginan dia sendiri. Boleh saja pada waktu itu ketika dia bekerja, mungkin ketika dia sudah lelah, ketika dia sudah penat daripada pekerjaan yang dilakukan di dalam kehidupan dia, boleh saja dia menggunakan kuasa yang ada di dalam kehidupan dia, kuasa keilahiannya di dalam kehidupan dia, supaya dapat mengembalikan semua tenaga yang sudah digunakan. Tetapi tidak, karena dia mau merasakan apa yang manusia rasakan. Itulah kenapa Yesus sangat memahami setiap kita pada saat ini. Malah masalah yang Yesus alami di dalam kehidupan dia mungkin lebih berat daripada masalah-masalah yang kita alami pada saat ini. Itulah kenapa di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan kepada kita bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan apabila kita dicobai, ia akan menyediakan jalan keluar. Dan di dalam Filipi 4 ayat 13 juga, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan pada masa kanak-kanak dan pada masa muda, ia tidak menggunakan tenaga tubuhnya dengan serampangan, melainkan dengan saksama sehingga tetap berada dalam keadaan sehat. Jadi maksudnya di sini bahwa Yesus tidak melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Dan mungkin ini juga menjadi teguran kepada diri saya sendiri, di mana ketika saya tidak berada di rumah pada saat ini, banyak saja hal-hal yang lebih berfaedah yang saya dapat lakukan, tetapi
saya melakukan hal-hal yang mungkin tidak berfaedah. Tetapi Yesus hari ini kita diingatkan kembali bahwa mari kita mengikuti contoh yang sudah diberikan kepada Yesus, di mana dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Dan supaya ia dapat melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya dalam segala hal. Dengan teladan yang diberikannya itu, ia mengajarkan bahwa adalah kewajiban kita untuk menjadi rajin. Sebenarnya ketika saya membaca pelajaran ini, ketika saya berulang kali membaca pelajaran ini, satu yang menjadi pelajaran penting di dalam kehidupan saya sendiri adalah menjadi rajin. Ini sangat perlu di dalam kehidupan kita karena Yesus sendiri adalah seorang yang sangat rajin. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya untuk melakukan satu hal yang tidak berfaedah. Dan ketika saya membaca ini, apakah saya memang rajin ataupun di dalam kehidupan saya ini sebenarnya saya seorang yang sangat malas. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya percaya yang sedang bersama-sama dengan saya pada saat ini semua orang-orang rajin. Dan itulah kalau kita di dalam kehidupan kita ini sangat rajin, dan itu salah satu sifat ataupun tabiat yang sudah ada di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dan pergerakan badan yang mengajarkan tangan supaya berguna dan melatih orang muda supaya memikul beban kehidupan memberikan kekuatan tubuh. Di pekerjaan yang Yesus lakukan ini adalah suatu pekerjaan yang menggerakkan tubuh. Ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, salah satu berkat ataupun yang harus mereka lakukan adalah mengurus Taman Eden itu, harus menggerakkan tubuh. Kenapa? Supaya mereka sentiasa sehat. Dan ini menjadi teguran kepada kita semua yang jarang menggerakkan tubuh, mungkin yang sudah badan yang sudah kelebihan berat badan, saya tidak mau bilang sudah gemuk ataupun bagaimana, tetapi yang sudah kelebihan berat badan, kita diingatkan kembali bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa melakukan satu pergerakan ataupun satu pekerjaan yang menggerakkan tubuh. Dan ada yang mungkin yang bertanya, bagaimana kalau saya yang bekerja di kantor? Bagaimana kalau saya yang bekerja di tempat yang tidak banyak menggunakan pergerakan tubuh, anggota tubuh ataupun badan? Kita boleh berolahraga. Jadi salah satu kita dapat menyelesaikan masalah kita seperti itu, kita boleh berolahraga setiap hari supaya badan kita sentiasa sehat sama seperti Yesus. Dan Allah telah menentukan pekerjaan sebagai satu berkat. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pekerjaan yang kita terima dalam kehidupan kita itu sebenarnya bukan untuk menekan, bukan untuk membuat kita stres ataupun bagaimana, tetapi Allah sudah menentukan pekerjaan sebagai suatu berkat. Dan hanyalah pekerja yang rajin yang mendapat kemuliaan dan kegembiraan hidup sejati. Yesus tidak segan menghadapi kesusahan dan kewajiban sebagaimana yang dibuat oleh banyak orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Jadi Yesus sendiri dia tidak memikirkan ketika mungkin dia berada di surga, saya akan turun di dunia ini lahir sebagai seorang manusia dan saya akan menjadi ataupun saya akan menghadapi setiap masalah. Sebenarnya sebelum dia turun di dunia, dia sudah mengetahui yang hidup sebagai manusia itu adalah satu kehidupan yang sangat berat. Tetapi dikatakan hari ini bahwa Yesus tidak segan menghadapi kesusahan dan kewajiban, sebagaimana yang dibuat oleh banyak orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Selama ia hidup di antara manusia, juru selamat kita turut menanggung nasib fakir miskin. Kenapa dia harus hidup sebagai seorang yang miskin, lahir di sebuah keluarga yang miskin, bahwa tahulah ia akan keluh kesah dan kesukaran mereka itu, maka dapatlah ia menghibur dan memberanikan hati segala pekerja yang hina. Itulah kenapa di dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan hari ini kenapa Yesus mengatakan demikian? Oleh karena dia memahami apa yang kita sedang rasakan. Lelah yang kita rasakan, tekanan yang kita rasakan dalam kehidupan kita, sebenarnya Yesus sangat mengerti. Karena dia juga sewaktu dia berada di dunia ini, dia sudah pernah merasakan semua itu. Jadi salah satu yang kita harus, ketika kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita, yang kita harus cari di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus sendiri, karena dia sudah pernah merasakan apa yang kita sedang rasakan pada saat ini. Yesus bekerja dengan gembira dan bijaksana. Ketika kita mempunyai sesuatu pekerjaan, mungkin yang kita boleh lakukan adalah kita mencintai pekerjaan kita itu, supaya kita tidak terlalu stres, kita tidak terlalu tekan untuk melakukan sesuatu tugas dalam kehidupan kita.
Dan perlulah banyak kesabaran dan kerohanian untuk dapat membawa agama Alkitab ke dalam kehidupan di rumah tangga dan ke dalam tempat pekerjaan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak mudah untuk membawa kehidupan kerohanian ataupun di mana saja kita berada. Itulah hari ini diingatkan kembali bahwa perlu kesabaran dan kerohanian ataupun iman untuk melakukan itu. Karena banyak saja yang kita dapat lihat keluh kesah daripada orang lain yang tinggal di sekitar kita mengatakan bahwa orang yang setiap hari Sabat ataupun orang yang rajin ke gereja pun ketika berada di luar sama seperti dengan orang-orang yang tidak mempunyai agama ataupun orang-orang yang tidak rajin datang ke gereja. Kehidupan mereka sama saja. Banyak yang mengatakan hal demikian. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa perlulah banyak kesabaran dan kerohanian ataupun iman untuk dapat membawa agama Alkitab. Dan ia tidak pernah begitu sibuk dengan urusan duniawi, sehingga tidak ada lagi waktu atau pikiran untuk hal-hal surga. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang sedang bekerja di mana sahaja pada saat ini ataupun yang di dalam rumah ketika terlalu kelelahan di dalam kehidupan dia, Tuhan saya terlalu lelah pada malam ini ataupun saya terlalu lelah pada hari ini, saya rasa saya harus tidur. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali ataupun kita diajarkan kembali bahwa Yesus tidak pernah begitu sibuk dengan urusan duniawi sehingga tidak mempunyai waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, untuk berdoa dan untuk mempelajari Alkitab. Dan ia mengadakan hubungan dengan surga dalam nyanyian, dan apabila kawan-kawannya mengeluh karena lelah dari pekerjaan, mereka itu diriangkan oleh nyanyian yang merdu dari bibirnya. Jadi kita tahu pada hari ini bahwa sebenarnya Yesus ini boleh bernyanyi. Dia ketika dia bernyanyi, ketika dia bekerja bersama dengan orang tua dia, dan ada sahabat-sahabat dia yang lain sedang bekerja dengan dia, dan mereka kelelahan, Yesus akan menyanyi, dan nyanyian dia itu dapat menghibur orang yang sedang mendengar. Dan mungkin pada saat ini, bagaimana dengan, saya juga sempat mempertanyakan dalam diri saya sendiri, bagaimana dengan saya yang tidak pandai bernyanyi, tidak mempunyai talenta ataupun tidak mempunyai karunia dalam bernyanyi. Salah satu yang kita dapat lakukan kepada sahabat-sahabat kita yang bekerja dengan kita adalah kita menyampaikan kata-kata semangat ataupun memberi mereka kata-kata semangat. Dan pada kata-kata kita ini sahaja boleh menguatkan orang lain. Tidak perlu bernyanyi ataupun bagaimana, karena itu akan menjadi satu kejanggalan juga ketika mungkin kita sedang bekerja, tiba-tiba kita bernyanyi dan mungkin menjadi satu kejanggalan juga. Tetapi ketika kita bekerja bersama-sama dengan sahabat kita yang lain, mungkin salah satu hal yang kita boleh lakukan adalah kita boleh memberi mereka kata-kata semangat. Dan di sana kehidupan kita akan terpantul Yesus Kristus. Dan nyanyian pujiannya itu nampaknya mengusir malaikat-malaikat yang jahat. Dan seperti halnya dengan dupa memenuhi tempat itu dengan keharuman. Jadi nyanyian Yesus Kristus itu ketika dia bernyanyi, roh-roh jahat juga takut dengan yang dia sampaikan ataupun lagu yang dia nyanyikan. Dan Yesus adalah mata air pemurahan yang menyembuhkan bagi dunia ini. Hidupnya mengalir dalam arus belas kasihan dan kelemah lembutan. Orang yang sudah tua, orang yang berduka, dan orang yang ditindas oleh dosa-dosa, oleh dosa. Anak-anak yang bermain dengan kesukaan hatinya yang murni, makhluk-makhluk kecil di hutan belukar, binatang penarik muatan yang sabar, semuanya merasa lebih senang karena hadiratnya. Ia menarik simpati segala hal oleh menunjukkan dirinya sendiri sanggup menaruh simpati dengan semua orang. Suasana harapan dan semangat yang mengelilingi dia menjadikan dia suatu berkat dalam setiap rumah tangga. Jadi saudara-saudara dalam Yesus Kristus, bagaimanapun keadaan keluarga kita pada saat ini, ketika ada Yesus di dalam keluarga itu, akan menjadi keluarga kita itu sangat bahagia. Itulah ketika mungkin kepada sahabat-sahabat saya juga yang belum mempunyai pasangan, yang belum menikah, kita harus mencari seseorang yang percaya akan Yesus Kristus. Karena ketika kita di dalam keluarga itu ada Yesus di tengah-tengah di dalam keluarga itu, akan menjadi berkat, dan puji Tuhan akan membuat keluarga kita bahagia. Pada hari Sabat, ketika pada hari Sabat, Yesus akan dipanggil untuk membaca pelajaran dari surat Nabi-Nabi. Dan hati para pendengar merasakan gembira ketika suatu terang yang baru bersinar dari perkataan biasa dari ayat yang suci. Dan
Walaupun mungkin perkataan yang Yesus katakan ini adalah perkataan yang biasa, tetapi kenapa begitu mempunyai kuasa atau begitu dapat menyentuh hati-hati para pendengar? Oleh karena dia menghidupkan apa yang dia pelajari. Dan itulah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga harus menghidupkan apa yang kita baca atau kita pelajari daripada Alkitab. Dan dikatakan pada hari ini juga, Yesus menghindari pertunjukan. Selama tinggal di Nazaret, ia tidak pernah menunjukkan kuasa ajaibnya. Sekarang saya dapat melihat semua orang sebenarnya ketika saya membuka Facebook, banyak orang yang berkejaran ataupun mengejar yang namanya kemasuran, yang namanya dihormati orang lain, dikenali banyak orang. Tetapi Yesus Kristus sendiri yang pernah menjadi raja, boleh saja pada waktu itu mungkin kalau kita dapat melihat ataupun mengingat kembali mukjizat-mukjizat yang dilakukan, dia boleh menukar daripada air biasa kepada anggur dan banyak lagi. Dia menyembuhkan orang buta, dia menghidupkan Lazarus, banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan. Tetapi mukjizat yang dilakukan itu adalah bukan kesembuhan dia. Dan sebenarnya kalau dia menunjukkan kesembuhan dia pada saat itu boleh saja. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kerendahan hati. Makin tinggi jabatan yang ada dalam kehidupan kita, seharusnya kita makin rendah sama seperti Yesus Kristus. Ia tidak pernah mencari kedudukan yang tinggi dan tidak memakai sesuatu gelap. Dia tidak pernah mengejar, dia tidak pernah mengejar jabatan-jabatan yang ada di dunia. Boleh saja mungkin pada waktu itu dia mengalahkan tentara Roma yang sedang ada di tempat ataupun yang berkuasa di tempat itu pada saat itu di tanah Israel. Boleh saja dia menukar, dia menyuruh malaikat dari surga untuk menyerang semua tentara Roma dan membunuh semua, dan dia menjadi raja. Tetapi tidak. Ia tidak pernah mencari kedudukan yang tinggi dan tidak memakai sesuatu gelap. Hidup yang tenang dan sederhana, tidak ada hidup yang tenang dan sederhana. Jadi sebenarnya kehidupan kepada Yesus Kristus ini adalah hidup yang tenang dan sederhana. Dan tidak banyak keterangan di dalam Alkitab yang menerangkan ataupun menjelaskan tentang kehidupan Yesus Kristus. Tidak adanya keterangan Alkitab tentang hidupnya ketika anak-anak. Dan hari ini kita diingatkan kembali bahwa makin tenang dan makin sederhana hidup seorang anak, makin bebas dari kesibukan yang dibuat-buat dan makin selaras dengan alam kejadian. Makin baiklah itu bagi kekuatan tubuh dan pikiran dan bagi kekuatan rohani. Jadi sebenarnya ketika kita sangat terkenal, ketika banyak orang yang mengenali kita, ketika kita mempunyai jabatan yang tinggi dalam kehidupan kita, makin banyak masalah yang kita akan dapat dalam kehidupan kita. Dan pelajaran kita mengingatkan hari ini bahwa makin tenang ataupun makin sederhana hidup kita, makin tenanglah kita menjalani kehidupan itu. Dan Yesus menjadi teladan kita semua yang sedang mendengar pada saat ini. Banyaklah orang yang memusatkan perhatiannya pada masa kerjanya bagi khalayak ramai, sedangkan mereka tidak memperhatikan pengajaran masa kecilnya. Tetapi justru dalam hidupnya di rumah tangga lah yang menjadi teladan bagi anak-anak dan orang muda. Di hari ini kita dengarkan kembali bahwa banyak orang yang mungkin saya mau menunjukkan yang saya ini seorang pemimpin ketika berada di luar sana, tetapi lupa pada anak-anak sendiri. Dan sebenarnya ini juga sedang berlaku pada saat ini. Banyak orang-orang yang mengaku ataupun yang rajin melakukan pelayanan, banyak saja pelayanan yang dapat dilakukan, tapi kadang-kadang anak diabaikan. Dan kehidupan kerohanian anak-anak mereka sangat berbeda jauh dengan kehidupan orang tua. Jadi itulah kenapa sebelum kita menunjukkan kehidupan kerohanian kita kepada orang lain, kita harus menerapkan itu dulu di dalam keluarga kita sendiri. Ya, hidup untuk menyenangkan hati, menghormati serta memuliakan bapaknya dalam segala perkara kehidupan biasa. Saya teringat di dalam Kolose 3 ayat 17, apa saja yang kita perbuat, marilah kita lakukan itu untuk Yesus Kristus. Dan itu sebenarnya Yesus Kristus lakukan sendiri. Dia lakukan itu untuk memuliakan Bapaknya di surga. Segala sesuatu yang dia lakukan adalah untuk memuliakan Bapa di surga. Kenapa demikian? Karena ini akan dapat menyelakan kita untuk melakukan dosa. Ketika mungkin kita melakukan sesuatu, kita berpikir dahulu, apakah kalau Yesus di tempat saya akan melakukan hal ini pada saat ini. Jadi itu boleh menjadi satu kekuatan di dalam diri kita juga pada saat ini. Dan maka setiap orang muda yang mengikuti jejak Kristus dalam hal kesetiaan dan penurutan di rumah tangga
yang sederhana itu dapat menyatakan berhak atas sabda yang diucapkan tentang dirinya oleh Bapa melalui Roh Kudus. Lihatlah hambaku yang kupapa, pilihanku, yang hatiku berkenan dengan dia. Sebenarnya kata-kata ini bukan hanya kepada orang muda, tetapi kepada semua orang. Di mana ketika kita setia dan menurut, kita akan apa yang dikatakan, lihatlah hambaku yang kupapa, pilihanku yang hatiku berkenan. Dan Yesus ataupun Tuhan yang di surga akan berkenan di dalam kehidupan kita. Dan slide terakhir, pelajaran kita pada malam ini, kesimpulan yang saya ambil pada pelajaran yang saya sampaikan pada malam ini adalah yang pertama, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan melalui percakapan dengan Tuhan. Jadi sangat penting. Di dalam kehidupan kita ini, kita harus rajin berdoa. Tetapi juga menjadi pertanyaan kepada kita yang sedang mendengar saat ini. Apakah kita dalam satu hari itu kita sudah menyisihkan waktu untuk berdoa, ataupun kita hanya berdoa ketika kita makan, ataupun kita berdoa ketika kita tidur, ataupun bagaimana? Adakah waktu yang kita sudah sisihkan secara pribadi untuk berdoa dengan Tuhan kita dan rajin mempelajari Alkitab? Karena melalui pelajaran kita hari ini kita mengetahui bahwa Yesus Kristus juga ketika dia hidup di dunia ini, dia juga rajin belajar Alkitab. Berapa waktu yang kita sisihkan untuk belajar Alkitab setiap hari? Apakah kita sudah menyisihkan waktu di setiap hari itu belajar hanya dalam waktu 5 menit pun? Apakah kita sudah menyisihkan waktu untuk belajar Alkitab? Dan hari ini juga kita diingatkan satu penghiburan kepada kita yang sedang bersusah ataupun mempunyai tekanan dalam kehidupan pada saat ini. Masalah adalah disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kesucian dan keteguhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebenarnya masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita itu adalah satu disiplin yang diperlukan. Karena emas yang murni, yang mahal itu, dia sebelum dia menjadi mahal ataupun dia boleh dijual kepada orang lain, dia harus melalui proses dahulu. Dan ketika dia sudah melalui proses-proses itu, emas itu sudah melalui proses-proses itu, barulah dia bukan menjadi mahal. Dan itulah masalah itu adalah sama seperti proses-proses untuk membuat emas murni itu. Dan kita akan dibentuk supaya kita dapat menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir yang saya dapat sampaikan pada hari ini ataupun pada malam ini adalah hidup selaras dengan firman Tuhan. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 22, kalau saya tidak salah kita boleh buka dalam Alkitab kita dikatakan pembohong kalau kita tidak melakukan apa yang kita dengar. Dan saya mungkin boleh bacakan dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Jadi itulah kenapa pelajaran kita pada malam ini mengingatkan kembali bahwa hidup selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita rajin ke gereja pada hari Sabat pun, setiap minggu pun tidak ada gunanya kalau kita tidak hidup selaras dengan firman yang kita pelajari. Jadi ini menjadi satu teguran, satu penghiburan bagi kita pada malam ini. Jadi ini sahaja pelajaran yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas waktu yang sudah kita bagikan pada malam ini sehingga kita dapat bersama-sama, kita dapat berbakti bersama-sama. Semua kiranya pelajaran pada malam ini menjadi penghiburan dan kekuatan kepada kita satu persatu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pastor atas firman yang begitu baik yang sudah dibagikan untuk kita semua. Baik, karena pada malam hari ini malam permintaan doa, dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Nofri Peleh. Sebelum kita berdoa, apakah ada hal-hal yang ingin kita doakan? Boleh tulis di kolom komentar bagi yang ada di dalam Zoom pada saat ini. Mbak Esther, COVID dengan frontliners.
Bolehkah? Unmute Esther. Ya. Baik, Owen. Thank you. Kita doakan COVID ya yang sedang melanda dunia ini. Dan mungkin kita juga akan mendoakan untuk keluarga yang sedang berduka pada saat ini. Dan saudara-saudara kita juga yang sakit, kita boleh doakan semoga mereka boleh cepat sembuh. Lalu, apakah ada lagi dari teman-teman yang lain yang perlu kita doakan pada saat ini? Saya persilahkan untuk unmute. Ada satu di sini. Ya, Jeff. Esther, itu mohon doa untuk VOY Region 1, di mana dia dalam beberapa hari lagi akan diadakan dan kiranya semuanya berjalan lancar. Oke, Jeff VOY, kita akan doakan. Oke. Nanti. Thank you. Shalom. Shalom Pak Pendeta dan semua jemaat Tuhan. Saya mohon doanya untuk istri saya yang sedang kurang sehat. Begitupun anak saya yang bernama Audrey. Dan orang tua saya, ibu saya yang sedang kurang sehat juga saat ini. Mohon didoakan kiranya Tuhan memberikan kesehatan untuk kita semua dan keluarga kami. Terima kasih. Oke. Yang sebelum ini apa, Esther? Dari siapa? Ya, pendeta dari Owen, kita doakan COVID. Ya, setelah Lalu Owen dari tadi Jeff, apa? dari Setelah Jeff, Jeffrina. program dari Jeff, kita doakan VOY yang ada di Malaysia. Apa itu? Singkatan dari apa itu? Jeff, ini yang program belia Kak Jeff? Betul. Yang suara belia tuh Voice of Youth. Ya. Oke. Terima kasih. Voice of Youth. Jadi program anak-anak muda, pendeta. Oke. Jadi mereka semua membagikan firman Tuhan mungkin sama seperti KKR. Amin. Thank you. Oke, Jeff. Thank you. Mungkin kalau dari saya pendeta, saya mohon didoakan Corona di Malaysia semakin menurun. Karena ini semakin lama semakin meningkat dan lockdown juga, waktu lockdown juga diperpanjang terus. Baik, apabila sudah tidak ada lagi permohonan doa. Satu lagi Pak Pendeta, saya di dalam 2 bulan ini dalam pekerjaan saya benar-benar saya tidak mengerti kondisi yang saya alami karena beberapa upaya dan usaha di dalam pekerjaan saya selalu terhalang dan selalu gagal di dalam 2 bulan ini. Tanpa mengurangi rasa syukur saya kepada Tuhan, di dalam bulan pertama sampai bulan ketiga saya mencapai target diberikan Tuhan, tetapi pas di dalam 2 bulan sampai saat ini, sampai tadi hari inilah saya mencoba berupaya lagi di media sosial, tetapi ada yang terblokir lagi upaya saya sehingga saya tidak bisa beriklan di media sosial. Saya juga tidak mengerti kenapa setiap iklan saya diblokir gitu oleh pihak media sosial. Saya benar-benar tidak mengerti di dalam 2 bulan ini yang saya alami. Mohon didoakan Pak Pendeta agar saya diberikan kemudahan dan kekuatan dan keyakinan di dalam menjalani sepanjang bulan ke depan dalam pekerjaan saya. Terima kasih. Baik, pendeta, mungkin boleh
nanti pendeta doakan juga. Dan apabila sudah tidak ada lagi permintaan untuk didoakan, pendeta akan memimpin kita dalam doa. Mungkin sedikit dari aku, pendeta, doakan seluruh jemaat Cengkareng supaya selalu dilindungi Tuhan. Buat yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Juga semua tamu yang hadir saat ini. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih. Saudara boleh mengambil posisi yang terbaik. Kalau memungkinkan untuk bertelut, saudara boleh bertelut. Kalau tidak, saudara boleh duduk saja. Mari kita berdoa. Dengan puji syukur, kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga. Tuhan yang penuh kasih, segala puji hormat kami naikkan kepadamu sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan masih menjadi bagian kami umat-umat Tuhan sampai saat ini, sungguh pun di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung. Bukti daripada penyertaan Tuhan, kami boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini melalui Pastor Geneo Daimin, di mana kami boleh diingatkan kembali kepada kisah kehidupan Kristus yang begitu luar biasa melayani. Sungguh pun dia adalah seorang raja dan segala raja, namun mau merendahkan diri, menjadi manusia berdosa dan mau melepaskan kami dari kuasa dosa. Oleh sebab itu, pada malam hari ini Tuhan, sebelum dari bibir kami menyampaikan permohonan kami, mari Tuhan kiranya ampuni dosa kami. Tahirkan kami ya Tuhan, untuk layak memohon di hadapan hadirat Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang penuh kasih, biarlah kami boleh semakin rajin berdoa, semakin rajin menyelidiki firman Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ajar kami juga Tuhan untuk menghidupkan satu kehidupan yang suci, agar kami layak diselamatkan. Mohon berkat secara khusus untuk Pastor Geneo Daimin yang sudah melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Berikan kemudahan dia untuk melayani sebagaimana yang dia rindukan. Berikan dia berkat-Mu Tuhan, sehubungan cita-cita dan angan-angan hatinya. Biarlah dia semakin terberkati dalam segala hal. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di Cengkareng, di mana pada saat ini kami sedang berduka oleh karena ada anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan beristirahat dan meninggalkan orang-orang yang dikasihi dalam suasana berduka. Kami doakan Bapak Silalahi bersama dengan anak-anak Jaden dan Joseph. Tuhan, mereka masih begitu membutuhkan perhatian kasih sayang dari seorang ibu. Namun Engkau mempunyai rencana yang lain bagi keluarga ini ya Tuhan. Yang mungkin bagi kami, bagi Pak Silalahi dan anak-anak kami tidak tahu ya Tuhan, apa rencana itu. Tetapi biarlah dengan iman kami menatap ke depan bahwa sesungguhnya rancangan damai sejahtera Tuhan sementara berlaku atas kehidupan kami. Tolong kiranya Pak Silalahi ya Tuhan bersama dengan anak-anak, juga keluarga besar dimanapun mereka berada, termasuk keluarga dari Ibu Asri. Tuhan, biarlah Engkau kuatkan mereka. Kami tidak tahu mau berkata apa saat ini ya Tuhan. Hanyalah satu permohonan kami, tolong mereka Tuhan. Lepaskan mereka dari suasana duka ini, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, dan menanti janji kedatangan Tuhan yang kedua kalian boleh dipertemukan dengan orang-orang yang kami kasihi. Demikian juga dengan Ana Mangunsong, di mana orang tuanya, mama mantunya beristirahat. Tuhan kiranya akan memberikan penghiburan kepada keluarga besar, berikan yang terbaik bagi keluarga ini,
Biarlah mereka boleh menatap masa depan mereka dengan gilang gemilang bersama-sama dengan Tuhan, dan biarlah mereka tetap eh, berpegang kepada iman percaya. Demikian pula ya Tuhan, kami doakan anggota jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Mesra Siburian. Tolong berkati dia Tuhan dengan pergumulan penyakitnya. Kami juga menyerahkan keluarga Bapak Tambunan, di mana istrinya dan anak-anak yang kurang sehat. Mari Tuhan jamah satu persatu kehidupan mereka. Tuhan akan lalukan penyakit dari keluarga ini. Demikian juga dengan Ibu Purba yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, dan Eva yang masih isolasi. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Mohon kasih sayang Tuhan juga untuk Liora dan mamanya. Oh Tuhan, biarlah Engkau jamah berkati saudara-saudara kami yang sakit ini. Biarlah Tuhan akan memberikan pemulihan yang sejati. Di saat yang sama ya Tuhan, Engkau sudah memberikan pemulihan untuk Linda. Engkau sudah juga memberikan pemulihan untuk Erika. Demikian juga Engkau sudah memberikan pemulihan untuk Rismawati. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, di suasana sakit, duka, ataupun sehat. Itu semua kami percaya karena Tuhan berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapak yang penuh kasih, kami doakan juga semua jemaat yang hadir pada malam hari ini, baik dari Jemaat Cengkareng di Jakarta, ataupun saudara-saudara kami yang bersekutu dari Malaysia. Oh Bapak, terima kasih Tuhan, melalui aplikasi Zoom, kami boleh dihubungkan dengan saudara-saudara kami yang jauh, memberikan kami kesempatan untuk boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan kami semakin menyadari bahwa banyak umat-umat Tuhan di dunia ini yang boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa Tuhan untuk permohonan dari saudara Charles Owen, di mana dia memohonkan supaya pelayanan online ini boleh berjalan dengan lancar, juga masalah COVID-19 yang mendunia, dan secara khusus untuk negara Malaysia dan Indonesia yang sedang tinggi-tingginya Tuhan. Ada program-program pemerintah yang harus kami jalankan bersama. Tuhan kiranya tolong supaya kami boleh menjadi masyarakat yang patuh hukum, sadar akan protokol kesehatan, dan kami rindu setelah kami melakukan ini semua, Tuhan akan membalikkan segala sesuatu baik adanya. Namun di atas itu semua ya Tuhan, kami juga sadari bahwa nubuatan firman Tuhan harus digenapi. Kami merindukan ya Tuhan, bila mana kesusahan-kesusahan dan kesulitan itu datang kepada kami rindu Tuhan memegang tangan kami. Sebab itu adalah janji firman Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kami yang selalu berserah kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami doakan permohonan dari Jeffrina, di mana ada program VOY yang dicanangkan. Biarlah setiap rencana pekabarannya disampaikan untuk orang-orang muda. Biarlah kuasa dari Tuhan menjadi bagian mereka, dan program ini boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan, kami serahkan permohonan khusus dari Bapak Tambunan yang selama ini sudah belajar firman Tuhan. Namun Tuhan, di tengah-tengah mereka belajar justru ada tekanan, istri dan anak-anak sakit, pekerjaan sepertinya menjauh, dan kami melihat Tuhan kiranya menolong supaya Bapak Tambunan bersama dengan keluarganya dipulihkan. Dan Tuhan nyatakan mujizat Tuhan, sehingga mereka mau menyerahkan diri untuk bergabung dengan umat Tuhan di dalam satu upacara baptisan. Biarlah Tuhan akan berkati ya Tuhan. Tapi kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk memberkati keluarga ini. Kami hanya pasrah kepada Tuhan, sebab kami yakin yang percaya Tuhan tahu ada hal-hal yang patut bagi kami untuk kami perbaiki. Dan bila mana ada hal-hal yang sudah Tuhan berikan kesempatan dan tidak dilakukan dengan baik, atau mungkin masih ada kesalahan-kesalahan yang tidak kami selesaikan dengan Tuhan, oh Bapa, ajarkan kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan, itulah sebabnya hamba sudah berbicara dengan Bapak Tambunan ini.
Banyak ya Tuhan yang dia sudah ceritakan. Engkau tahu ya Tuhan, pengalaman rohaninya, pengalaman hidupnya. Tuhan akan membukakan berkat bagi mereka dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa di surga. Mohon kasih sayang Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan, tetapi mereka tidak menyampaikan secara terbuka pada malam hari ini. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Dan secara khusus untuk keluarga hamba-Mu, kami bersyukur sampai sejauh ini walaupun kami melayani di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi, Tuhan masih memberikan kesehatan dan memeliharakan kami. Oleh sebab itu, hanyalah ucapan syukur yang kami sampaikan. Juga pengalaman yang sudah hamba saksikan, kami boleh melihat bahwa mujizat Tuhan berlaku. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih memberkati semua umat-umat Tuhan. Dan setiap mujizat yang berlaku kepada kami percaya bahwa itu adalah nyata keajaiban dan kemurahan Tuhan yang akan melindungi kami. Bila mana kami istirahat pada malam hari ini, Tuhan jaga peliharakan kami. Tidak lupa Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik pemerintahan di Indonesia, Presiden Jokowi, dan juga pemerintahan saudara-saudara kami ada di Malaysia. Tuhan, kami merindukan ada kemudahan-kemudahan bagi kami untuk tetap berbakti pada Tuhan melalui pemerintahan yang disahkan oleh Tuhan. Dan bila mana kami berbakti, biarlah kami hanya berbakti untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, dengan keterlangsungan organisasi Tuhan, baik secara jemaat, conference, uni, divisi, bahkan general conference, di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung, banyak program yang terabaikan, dan ada tuntutan-tuntutan ya Tuhan, yang mungkin membuat para pimpinan bingung dengan suasana ini, tapi biarlah hikmat dari surga menjadi bagian mereka, khususnya di DKI Jakarta. Tuhan akan tolong dengan problema yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk konferensi jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Sabat ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan lancar, nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama Bapa, biarlah damai sejahtera, kasih karunia Yesus Kristus dan bersuka Roh Kudus menyertai, memperlengkapi kehidupan kami dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas doanya. Baik, kita akan menutup acara perbaktian kita. Kita bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 242. Lagu Sion edisi lengkap nomor 242 akan di-share oleh operator. Ku tercinta Yesus.
Untuk doa tutup, Ibu Mesra Siburian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa pada malam yang indah ini atas segala kebaikan Tuhan kepada kami Bapa. Kau memberikan waktu bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman sepanjang malam ini. Itu yang dibawakan oleh pendeta. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini Bapa boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Khususnya Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami Bapa. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang boleh kami nikmati di sepanjang setengah minggu bekerja kami. Kau memberkati kami Tuhan di sepanjang aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dipuji ditinggikan dalam Kau Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan. Bisa minggu bekerja kami ini. Kami boleh jalani Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami boleh Tuhan serahkan semuanya hidup kami dalam tangan-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Sehingga kami tidak terlalu khawatir Tuhan menjalani hari-hari kami ke depan. Bila mana kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Makanya Engkau menolong kami Tuhan. Setelah dengan kami Tuhan. Untuk kami boleh melewati semua ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk segala kasih dan kemurahan-Mu sepanjang malam ini. Hanya berkati kami semua umat Tuhan Bapa. Berikan kami kekuatan, kesehatan. Sehingga kami selalu mengucap syukur. Apapun Tuhan keadaan kami pada saat ini, biarlah kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Selalu memuji dan meninggikan Nama. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang malam ini. Kami serahkan hidup kami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Biarlah melalui firman yang kami dengarkan kami berkuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Terlebih khusus kepada Pastor Jeneo. Terima kasih atas pekabaran firman yang telah dibagikan. Sebelum